Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang bagian ke-6, yaitu senam lantai. Gerak spesifik senam lantai adalah suatu gerakan yang harus sebenarnya dikuasai sebelum melakukan gerak senam yang selanjutnya, yaitu gerak senam yang akan lebih sulit. Gerak senam lantai ini melatih gerak refleks, keseimbangan dan ketangkasan sehingga tubuh mampu menyesuaikan situasi yang terjadi pada diri kita. Oke, sebelum kita lanjut dalam pembahasan materi ini, Pak Guru mau menekankan kepada anak didik Pak Guru, tujuan dari pembelajaran ini, anak didik Pak Guru harus memahami manfaat senam lantai. Yang kedua, anak didik Pak Guru harus memahami dan mempraktikkan gerak spesifik senam lantai ini. Yang ketiga, anak didik harus memahami dan mempraktikkan gerakan keseimbangan menggunakan kaki, lengan, dan kepala. Yang keempat, anak didik Pak Guru harus memahami dan mempraktikkan gerakan guling depan dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, anak didik Pak Guru harus memahami dan mempraktikkan gerak guling belakang dengan benar. Supaya anak didik Pak Guru dapat memahami dari kelima tujuan senam lantai ini, maka daripada itu anak didik Pak Guru harus benar-benar memperhatikan dan mendengar apa yang akan Pak Guru jelaskan hari ini. Senam lantai ini merupakan cabang olahraga yang bergerak atau bersifat akrobatik sehingga semua gerakannya sangat indah. Tubuh menjadi seimbang dan membuat postur tubuh juga menjadi ideal serta melatih ketangkasan. Senam lantai dilakukan di atas matras agar nyaman dan menghindari kemungkinan cedera saat melakukan gerakan-gerakan baik itu berguling maupun gerakan yang lainnya. Kata senam dalam bahasa Inggris adalah gimnastik. Orang Yunani kuno melakukan latihan senam di ruangan khusus yang disebut dengan gimnasium atau gimnasium. Tujuan daripada gerak senam ini untuk mendapatkan kekuatan dan keindahan tubuh. Senam lantai disebut juga dengan artistik lantai. Jasmania seperti kesehatan jasmania, keuletan, kekuatan atau keterampilan, ketajaman panca indera, keserasian tubuh, kegembiraan, kekuatan, keberanian, keseimbangan, peregangan aktivitas jiwa, kemampuan bergerak, kemampuan berpikir, dan budi pekerti. Saat ini kita akan masuk di dalam gerak spesifik senam lantai. Gerak spesifik senam lantai terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kombinasi keseimbangan menggunakan kaki. Kombinasi keseimbangan menggunakan kaki ini terdiri dari dua atau beberapa bagian, yaitu yang pertama, variasi keseimbangan yang bertumpu pada kaki kanan. Yang kedua, variasi keseimbangan bertumpu pada kaki kiri, dan yang ketiga, variasi keseimbangan bertumpu pada kedua kaki. Kita masuk dalam variasi keseimbangan bertumpu pada kaki kanan. Caranya dengan mudah kita dapat melakukannya, yaitu dengan berdiri dengan posisi kedua kaki rapat dan pandangan ke depan. Yang kedua, luruskan kaki kiri ke belakang, sedangkan badan menyesuaikan. Kedua lengan tetap menempel di samping badan, tahan beberapa detik. Lakukanlah sikap dengan secara variatif atau merentang. Kedua lengan lurus ke depan, satu lengan lurus ke depan, dan lengan lain menempel di samping. Kita bisa lihat seperti gambar berikut ini. Dan yang kedua atau B, variasi keseimbangan bertumpu pada kaki kiri. Caranya seperti berdiri dengan posisi kedua kaki rapat, pandangan ke depan, luruskan kaki kanan ke belakang, sedangkan badan menyesuaikan. Kedua lengan tetap menempel di samping badan, tahan beberapa detik. Lakukanlah sikap lengan secara variatif atau merentang, atau dua lengan lurus ke depan, satu lengan lurus ke depan, dan lengan lain menempel di samping badan. Lihatlah seperti gambar berikut ini. Kita masuk dalam variasi yang ketiga, atau C, variasi keseimbangan bertumpu pada kedua kaki. Variasi keseimbangan yang dimaksud di sini adalah kedua kaki dapat dilakukan dengan gerak split. Sikap split ini adalah suatu gerakan yang menitik beratkan pada penguluran
Manfaat dari gerak split ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merenggangkan otot paha dan kaki bagian bawah. Yang kedua, merenggangkan sendi dan panggul. Yang ketiga, membantu pertumbuhan tulang, terutama pada kaki agar tidak terhambat akibat ketegangan kontraksi otot dari aktivitas sehari-hari. Dan yang keempat, membentuk keindahan kaki dan panggul. Dan yang kelima, melatih keseimbangan tubuh. Adapun cara dalam melakukan sikap split ini yaitu yang pertama, salah satu kaki lurus ke depan dan kaki yang lain lurus ke belakang. Rentangkan kedua tangan dan pandangan ke depan. Yang kedua, kedua kaki lurus ke samping, kanan dan kiri. Rentangkan kedua tangan dan pandangan ke depan. Kita masuk dalam kombinasi keseimbangan yang menggunakan lengan. Variasi keseimbangan yang bertumpu pada lengan dapat dilakukan dengan gerakan berdiri dengan tangan atau yang disebut dengan handstand. Adapun cara dalam melakukan latihan handstand ini ada dua tahap. Bisa dengan melakukan handstand dengan bantuan teman dan bisa juga digunakan dengan latihan tanpa menggunakan teman. Di sini Pak Guru akan menjelaskan menggunakan handstand dengan bantuan teman. Adapun cara melakukan gerakan handstand dengan bantuan teman adalah yang pertama, ambilkan sikap jongkok di depan temanmu, kedua telapak tangan menumpu pada lantai selebar bahu. Ayunlah satu kaki ke atas sehingga mudah ditangkap atau dipegang oleh temanmu. Yang ketiga, rapatkan kedua kaki tepat pada kedua tangan temanmu. 4. Luruskan kedua tanganmu dan tahan beberapa detik. Yang kelima, jagalah keseimbangan tubuhmu sampai dianggap cukup. Yang keenam, turunkan kaki bergantian sehingga tetap terjaga keseimbangan sehingga posisi tubuh berhadapan dengan temanmu atau sikap berdiri. Sekarang kita masuk dalam handstand tanpa bantuan teman. Adapun cara dalam melakukan handstand tanpa bantuan teman adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdirilah menghadap dinding dengan kedua telapak tangan menumpu pada lantai selebar bahu. Ayunlah satu kaki dan kaki berikutnya mengikuti ke dinding. Tahan sampai 3 detik. Lakukan gerakan tersebut di atas matras. Sifat atau saat handstand, tangan selalu lurus. Kita bisa lihat seperti gambar berikut ini. Kita masuk dalam kombinasi keseimbangan dengan menggunakan lengan, yaitu dengan sikap kayang. Kayang adalah bentuk sikap badan telentang yang membusur, bertumpu pada kedua tangan dan kedua kaki dengan siku, serta lutut lurus. Berlatih kayang harus melalui beberapa tahapan secara teratur, sehingga otot secara lambat laun akan lentur, menyesuaikan gerakan yang diharapkan dan tidak terjadi cedera. Adapun tahapan belajar kayang adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan posisi tidur atau telentang, tekuk kedua tangan sehingga kedua telapak tangan berada di samping telinga. Tekuk kedua lutut agak kangkang sehingga lebih mudah melaksanakannya. Angkat panggul, tekan telapak tangan dan kaki secara pelan-pelan sampai membentuk busur. Tahan sampai beberapa detik. Turunkan pelan-pelan kembali ke sikap awal. Ulangilah gerakan tersebut sampai kamu merasa nyaman dan ringan. Dan apabila kamu sudah menguasai tahapan ini, mulailah dengan sikap kedua kaki rapat. Dan yang ketiga, kombinasi keseimbangan menggunakan kepala kopstand. Gerakan keseimbangan kepala dapat dilakukan dengan cara kopstand. Cara melakukan gerakan kopstand dengan bantuan teman adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulailah dari sikap jongkok, kedua telapak tangan dibuka selebar bahu. Letakkan kening kepala di lantai atau di matras. Angkat perlahan badan sehingga sejajar dengan leher. Luruskan kedua kaki ke atas sehingga badan dan kaki satu garis lurus. Tahanlah beberapa saat atau 3 detik. Kemudian kembalilah pelan-pelan ke sikap awal. Ulangi gerakan tersebut sampai badan benar-benar seimbang. Lihatlah gambar berikut ini.
Gerakan Kopfstand akan menjadikan otot leher kuat, saluran darah dan otak lancar sehingga oksigen yang dibawa oleh darah mengalir ke otak. Otak pun menjadi sehat sehingga mampu mengembangkan kecerdasan dan melatih keseimbangan tubuh. Dan kita kembali kepada bagian yang keempatnya, kombinasi guling depan. Gerakan berguling disebut juga dengan gerakan roll. Gerakan berguling dapat dilakukan ke depan dan ke belakang. Latihan gerakan berguling merupakan gerakan dasar dari senam lantai ini. Guling depan dapat kita pelajari dengan bantuan teman. Caranya adalah teman yang membantu bertugas menggulingkan tubuh, posisi badan jongkok dan bersiap untuk melakukan guling depan. Dagu menempel di dada, angkat pinggul ke atas. Tekuk kedua siku tangan hingga kepala masuk di antara kedua tangan dan tengkuk leher mendarat di matras. Gerakan selanjutnya diikuti punggung dan pinggang bergulir ke arah depan dengan cepat. Kedua tangan memeluk kedua lutut yang dirapatkan ke dada. Lihatlah gambar berikut itu. Yang kelima, kombinasi guling belakang. Adapun cara dari kombinasi guling ke belakang adalah yang pertama, jongkok dengan posisi jongkok membelakangi matras. Yang kedua, lutut sedikit menekuk dan dagu menyentuh dada. Yang ketiga, bergulinglah ke belakang dengan bertumpu pada punggung. Yang keempat, setelah berguling, kembali pada posisi jongkok kemudian berdiri. Ingatlah, saat tubuh berguling ke belakang, dagu tetap menempel di dada sampai kedua tangan mendorong tubuh untuk berdiri. Lihatlah seperti gambar berikut ini. Dari setiap gerakan yang sudah kita pelajari tadi, dapat dikombinasikan atau disatukan, baik secara keseluruhan maupun sebahagiannya. Lihatlah seperti contoh yang sudah Pak Guru buat berikut ini.